Mahasiswi Prodi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Kudus. Di sini aku mau sharing apa saja sih yang harus ada dalam jurnal penelitian kualitatif itu. Nah, serta tahapan-tahapannya itu bagaimana? Langsung saja yuk kita bahas mengenai hal tersebut. Nah, langkah yang pertama, kita harus tahu dulu nih fenomena dan permasalahan apa yang ada dan relevan dengan topik yang akan kita bahas. Seperti contoh, peneliti melihat fenomena terjadinya kenaikan jumlah pelaku UMKM yang cukup pesat yang diiringi dengan adanya fenomena bisnis yang marak terjadi pada saat ini, yaitu fenomena Fear of Missing Out atau FOMO. Adanya fenomena ini menjadikan pelaku UMKM memiliki kecemasan dan takut kehilangan dengan adanya tren yang saat ini terjadi. Nah, adanya FOMO ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pelaku UMKM tanpa memikirkan efek jangka panjang pada bisnis yang akan dijalankan, sehingga memungkinkan untuk mempengaruhi ketahanan bisnis yang mereka jalankan. Langkah yang kedua yaitu menentukan judul. Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti mengambil judul yaitu Analisis Pengaruh Fenomena Bisnis Fear of Missing Out atau FOMO terhadap ketahanan bisnis pada UMKM. Langkah yang ketiga yaitu membuat pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tentang gambaran umum mengenai topik yang akan kita bahas yang didukung dengan grafik ataupun tabel, serta memiliki tujuan yang ingin kita capai dalam penelitian ini. Seperti contoh, pada penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana suatu usaha dibangun atas konsep yang terstruktur, berpengaruh terhadap fenomena bisnis FOMO, ketahanan suatu bisnis pada UMKM terhadap perubahan tren. Nah, dengan demikian, temuan penelitian ini dapat menjadi strategi ketahanan bisnis bagi UMKM untuk menghadapi perubahan fenomena bisnis FOMO. Langkah yang keempat yaitu membuat kajian literatur atau kajian teori, di mana kajian teori ini berisi mengenai teori apa saja sih yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk menjalankan penelitian yang akan kita jalankan tersebut. Nah, sebagai contoh, di mana peneliti ini menggunakan teori menurut McGee, yaitu Entrepreneurial Self-Efficiency, yaitu yang didefinisikan sebagai ukuran tingkat keyakinan seorang terhadap kemampuan mereka saat berpartisipasi dalam dunia kewirausahaan. Yang kelima yaitu metode penelitian. Metode penelitian ada dua, yang pertama itu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, sebagai contoh, peneliti yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan peneliti dengan mengumpulkan 5 informan sebagai sumber data informasi terhadap penelitian yang dilakukan. Langkah yang keenam yaitu membuat hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam metode kualitatif itu dijadikan menjadi satu ya teman-teman. Sebagai contoh, berkembangnya tren-tren baru membawa dampak positif yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan semaksimal mungkin. Selain itu, hadirnya bisnis FOMO itu harus diimbangi dengan tetap memperhatikan tantangan apa saja yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, kondisi FOMO ini mengharuskan adaptasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM karena adanya perubahan tren oleh konsumen. Sehingga pelaku UMKM ini harus melakukan inovasi agar menu dan layanan itu bisa memenuhi keinginan konsumen. Fenomena bisnis FOMO ini juga dapat membawa dampak positif terutama bagi mereka pelaku UMKM tersebut. Pelaku UMKM yang sadar akan perubahan tren akan membawa merek untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan semaksimal mungkin. Tapi, ada juga nih dampak negatifnya, yaitu tingginya jumlah pesaing yang berpengaruh pada ketahanan suatu bisnis itu sendiri. Posisi industri eseh di Indonesia yang sangat kompetitif ini, dengan banyaknya perusahaan besar dan kecil, UMKM ST harus bersaing keras untuk menarik pelanggan dan memperhatikan pangsa pasar. Yang ketujuh yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan kesimpulan itu sendiri, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran. Nah, sebagai contoh, dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa FOMO memiliki efek negatif terhadap ketahanan bisnis UMKM berupa tingginya jumlah pesaing. Sehingga semakin tinggi tingkat FOMO, maka semakin rendah ketahanan bisnis UMKM tersebut. Oleh karena itu, UMKM dapat mencapai kesuksesan jangka panjangnya dengan meningkatkan kesadaran dan mengembangkan strategi untuk mengelola FOMO. Setelah 7 langkah tadi itu kita lakukan, selanjutnya kita membuat abstrak. Di dalam abstrak ini, itu merupakan ringkasan dari jurnal yang sudah kita teliti tadi, yaitu mencakup gambaran besar tentang
topik yang kita teliti, lalu metode yang kita gunakan, serta hasil dan pembahasan kesimpulan dan termasuk dengan keyword atau kata kunci. Sebagai contoh, berkembang pesatnya industri makanan dan minuman di Indonesia itu dengan keuntungan yang menjanjikan, terutama jika didukung oleh pertumbuhan nasional, pola demografi, dan konsumsi masyarakat. Pada akhirnya menimbulkan fenomena FOMO berbelanja. Akibatnya, masyarakat di Kota Kudus memanfaatkan hal ini untuk berbisnis atas dasar fear of missing out atau FOMO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik sampling yang digunakan adalah proof of sampling, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi pada 5 informan. Analisis data menggunakan metode interaktif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FOMO memiliki dampak negatif terhadap ketahanan bisnis UMKM, yaitu berupa tingginya jumlah pesaing. Semakin tinggi tingkat FOMO, maka semakin rendah ketahanan bisnis UMKM tersebut. Oleh karena itu, UMKM dapat mencapai kesuksesan jangka panjang dengan meningkatkan kesadaran dan mengembangkan strategi untuk mengelola FOMO. Nah, untuk abstraknya sendiri, itu include dengan kata kunci. Kata kunci atau keyword yaitu bisa menggunakan beberapa kata, sebagai contoh yaitu fear of missing out, lalu FOMO, lalu ketahanan bisnis, lalu persaingan bisnis, dan UMKM. Oke, tadi sudah aku sampaikan ini langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika kita membuat jurnal yang sifatnya itu kualitatif. Semoga bermanfaat dan semangat untuk penelitian yang akan kalian lakukan. Bye-bye!